mereka mencari jawaban sendiri. Dan akhirnya kejadian demi kejadian terjadilah sebagaimana yang Anda lihat tadi di film. Tapi mungkin ketika keterlibatan Om dalam film ini Om bisa jelaskan kan banyak hal-hal yang baru kayak horor dicampur action gitu mungkin bisa dijelaskan. Mau nggak mau sih seninya sekarang itu harus berpikir ulang bahwa mereka harus membuat sebuah ramuan gitu ya. Nah, sekarang mereka mencoba dengan menseriuskan bagian actionnya gitu. Makanya mereka pakai itu Wise gitu ya. Dan saya pikir ini kombinasi yang menarik. Nggak cuma horor aja yang disodorkan terus, tapi ada varian lain gitu. Mungkin juga varian nanti suatu saat mungkin bagian dramanya lebih besar gitu atau mungkin keseimbangan itu ada di situ. Nggak ada masalah, mungkin komedinya juga pernah juga dibikin orang. Jadi saya pikir biar aja dulu horor ini akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan penerimaan dari masyarakat secara umum. Jadi saya pikir biar aja bergulir dengan natural gitu. Terus tadi saya lihat kan ada kerjasama sama Korea, itu maksudnya gimana sih? Saya nggak tahu persis itu kerjasamanya seperti apa, tapi yang jelas apapun bentuk kerjasamanya, saya pikir mereka sudah mulai menoleh ke pembuat film di Indonesia bahwa bisa jadi ini bentuk kerjasama yang akan ada progresnya ke depan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah partner yang bagus ke depannya. Dan itu saya pikir kita membuka pasar yang lebih luas lagi. Saya pikir oke aja, positif itu. Jadi kalau emang mungkin bisa ditayangkan di beberapa negara. Saya pikir tujuannya juga ke sana gitu ya. Saya pikir tujuannya ke sana bahwa ingin memperluas pasar gitu. Gimana perasaan lo bisa maksudnya dengan film ini bisa Oh iya, saya pikir ya mungkin mereka pilih salah satu filmnya, mungkin triggernya di film kita ini ya siapa yang sangka gitu loh ya bahwa mereka tertarik dengan tema WW Gombel gitu loh ya dan mereka kalau menurut saya nggak salah pilih. Film WW Gombel ini layak untuk diketengahkan di dalam kancah minimal Asia gitu ya, minimal di Asia atau Asia Tenggara kayak gitu. Artinya mereka tuh udah mulai nyambung dengan horor di Indonesia. Jadi nggak kayak zaman 80 70 dulu, tapi sekarang itu udah ada varian-varian baru yang bisa dinikmati oleh penonton-penonton luar. Ya maksudnya gimana tuh cara mengintegrasikan karakter WW Gombel ini apakah bisa masuk menurut Om ke pasar Korea? Sangat bisa. Tergantung kemasan kita itu seberapa seriusnya kita membuat pengadeganan, seberapa ekspornya kita terhadap pengadeganan, seberapa besarnya kualitas yang kita suguhkan. Jadi mereka hitung juga itu semuanya. Kalau dulu kan orang bikin film horor itu kadang-kadang kayak sebelah mata gitu ya, artinya nggak sedalam film-film drama ya. Sepengetahuan saya kayak gitu, artinya sekarang itu mereka tuh udah bikin film horor itu sama dengan membuat film drama, sangat perfect, sangat serius, punya alasan, punya cerita, punya struktur, punya kelebihan misalnya ya, di actionnya juga mereka kombinasikan, di komedinya juga mereka kombinasikan. Jadi saya pikir semua varian mereka coba. Mungkin pesan apa sih Om dari film ini Om yang paling utama Om? Nah kalau pesan yang paling utama itu tentu setiap penonton itu akan punya perspektif yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Film selalu mengetengahkan berbagai macam persoalan, kemudian pesan itu tergantung si penerimanya. Jadi masing-masing pesan itu berbeda-beda siapa yang menerima pesan itu. Jadi nggak ada kita tuh yang membuat sebuah film itu harus menyampaikan pesan A, B, C segala macam. Saya pikir itu sangat menggurui ya. Saya pikir lapisan masyarakat itu harus kita respect terhadap persoalan-persoalan intelektualnya gitu. Jadi si A menerima ini, si B menerima ini, si C menerima itu segala macam. Dan itu film saya pikir. Oh, ada perbedaan nggak? Kita balik ke film-film setan ya. Perbedaan dengan film ini kan WW Gombel, tapi diangkat dengan kisah nyata nggak ini WW Gombel ini? Seperti film Vina kan diangkat kisah nyata kan. Ini gimana nih Om? WW Gombel itu mungkin udah legenda ya. Saya nggak tahu awalnya juga mungkin juga kisah nyata, tapi kemudian setelah sekian puluh tahun segala macamnya tiba-tiba ini menjadi sebuah legenda gitu ya. Jadi bisa jadi ada triggernya sebagai sebuah kejadian yang sebenarnya mungkin ya, karena bagaimanapun juga
Indonesia itu kan akrab banget dengan hal yang mistis, akrab dengan mistis apapun dimistiskan gitu ya. Mau dari Sumatera sampai ke Papua itu setiap daerah itu punya unsur mistisnya. Jadi cerita horor itu bisa berkembang sedemikian rupa sampai dia menjadi sebuah legenda. Awalnya mungkin ada kejadian kecil tapi kemudian bergulir sesuai dengan kualitas manusia kita yang senang mistis, tiba-tiba menjadi besar dan jadilah wayang gombel, jadilah pocong, jadilah macam-macam. Tapi menurut Om, mistis mana nih antara film Vina dan Wewe Gombel itu? Kalau Om melihat dari Kita belum tahu respon dari masyarakat ya, mudah-mudahan sih responnya bisa sama kuatnya dengan Vina. Tapi bagaimanapun juga Wewe Gombel ini kita bikin juga dengan sangat serius. Penulis juga nggak dia juga mencoba untuk membuat semacam alur cerita yang kuat, ada pijakannya, ada triggernya, ada alasannya, ada motivasinya. Jadi nggak ujuk-ujuk nakut-nakutin kayak gitu. Jadi ada story dan ada emosinya, ada persoalan segala macam. tapi untuk pembuatan filmnya di mana nih? Wewe Gombel sendiri. Di mana? Tempatnya. Tempatnya kita bikin ada di 3 lokasi. Pertama di Sukabumi, di Bandung, dan di Bogor. Jadi lumayan serius walaupun filmnya banyak malamnya, tapi nuansanya kan berbeda-beda, tuh rasanya juga berbeda-beda. Om melihat pandangan Om film dalam film horor Indonesia itu seperti apa sih Om belakangan ini, dan kenapa Om mau bermain di dalam film horor? Saya pikir saya semua genre saya lakoni karena saya seorang aktor. Aktor itu punya keleluasan untuk menaklukkan peran apapun yang disodorkan kepada dia, termasuk peran horor sekalipun. Termasuk horor sekalipun. Jadi buat saya sih itu nggak jadi masalah. Jadi semakin misterius peran itu, saya semakin terangsang untuk menaklukkan peran ini. Sekarang tokoh di film horor itu buat saya misterius karena itu kan jarang saya mainkan gitu. Saya mainkan saya jadi aktor drama. Drama itu kan ketahuan tuh nanti hasilnya akan seperti ini segala macam. Kalau horor itu kan saya nggak tahu hasilnya nanti di film seperti apa. Itu membuat saya tuh excited. Itu membuat saya tuh jadi ketagihan kayak gitu. Oke, Om mau itu dong.